baru, selamat bergabung. Dan untuk yang lama, kita sudah membuktikan bahwa dengan setia kita mudah menjadi sehat. Ternyata dengan kesetiaan dalam BHS terbukti bahwa kita bisa hidup ya dengan kondisi sehat yang bisa kita tunjukkan melalui aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita tergantung pada ukuran medis tentang sehat, maka kita harus mengeluarkan begitu banyak uang untuk memeriksakan diri di berbagai laboratorium. Kita dibawa ke dalam ukuran sederhana. Ukuran sehat itu bukan berarti tanpa ada bagian tubuh yang rusak. Tetapi cukup dengan satu, tidur enak, makan enak, makan di luar racun rasanya enak, makan apa saja enak, BAB lancar, ya, WC kecil lancar, dan bisa beraktivitas tidak tergantung pada orang lain. Mengapa rancangan ukuran sehat itu ditentukan oleh alat? Karena kita dibawa ke dalam sesuatu yang absurd. Artinya kita tidak bisa berdialog dengan alat. Kita tidak bisa minta alat untuk mempertanggungjawabkan apa yang disampaikannya. Lalu kita digiring untuk percaya alat itu. Padahal kalau ukuran yang bersifat subjektif, kita bisa berdialog. Kita bisa minta pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya antara lain bisa menggunakan ukuran sederhana. Tidur dan bangun. Yang kedua, BAB lancar. Sehebat apapun kondisi kita, menurut alat bahwa tidak ada gangguan apa-apa, tapi kalau tidak bisa BAB, itu sudah sakit. Ya, karena banyak orang yang dia menderita sakit misalnya, lemas terus, tetapi ketika ke laboratorium tidak ditemukan penyakitnya. Kenapa? Karena sumber penyakit yang diperiksakan di laboratorium adalah physical based. Padahal orang lemas karena kecewa, karena marah-marah, karena keinginan yang tidak terpenuhi, tidak bisa tidur karena itu juga misalnya. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh diri kita sendiri. Karena itu dalam dialog kita bisa tahu bahwa kamu membenci seseorang. Ya, kamu tidak puas dengan hidup. Itu tidak bisa diperiksa di laboratorium. Yang terjadi di laboratorium, nanti tanya Ibu Elisa, kadang-kadang ada pemaksaan. Sekarang ini ada nutrigenomik dalam diskusi saya dengan Ibu Elisa. Seperti yang dialami oleh diet berdasarkan golongan darah. Saya memiliki buku-buku itu. Saya bergolongan darah B. Banyak sekali nama makanan yang tidak pernah saya konsumsi.
Karena database mereka adalah database yang cocok dengan lingkungan riset itu dilakukan. Begitu juga nutrigenomik nanti, kita akan mengalami kesulitan juga karena di dalam database mereka yang merancang alat itu tidak menyertakan kuda untuk dikonsumsi, ya, karena menurut mereka kuda itu tidak boleh dimakan. Tidak ada dalam data mereka tentang anjing, karena anjing tidak boleh dimakan. Tidak ada tikus, ya, tidak ada ular. Kalau kita periksa di sana, kita tidak akan menemukan jenis makanan seperti itu yang menjadi penyebab penyakit kita. Kemudian, yang tidak bisa diperiksa, seperti tadi ada yang diabetes itu, ya, itu karena marah-marah. Orang yang tidak puas dengan apa yang dibuat oleh orang lain terhadap dirinya, akhirnya dia diarahkan untuk pergi cari makan sendiri, ya. Dan akibatnya dia mengalami diabetes. Kalau kita ke laboratorium, masalahnya cuma di ginjal, masalahnya cuma di insulin dan sebagainya. Nah, bersyukurlah yang sudah lama bergabung dalam BHS, ya. Dan yang baru hari ini, apa yang kita jalani ini boleh saya umumkan bahwa itu melampaui apa yang sudah ditemukan dan akan ditemukan. Kenapa dia melampaui ini? Ada satu penderitaan yang terjadi di antara manusia sekarang, ya, manusia merasa berkuasa atas dirinya sendiri dan berkuasa atas dunia. Karena itu tentang adanya dunia dibelokkan dari satu peristiwa yang mereka sendiri juga tidak bisa menjelaskannya, yaitu teori Big Bang. Seperti apa sih black hole itu? Sampai sekarang bagi mereka juga merupakan satu misteri. Tapi kita menerima penjelasan mereka sebagai final. Kalau dalam bimbingan hidup kita ini, kita bukanlah apa-apa di tengah semesta ini. Kita cuma satu bagian terkecil dari alam semesta. Karena itu hidup kita tergantung pada Tuhan. Mari, yang baru bergabung, yang sudah lama, jangan pernah berhenti berharap. Kita punya Tuhan. Karena itu di dalam nanti diceritakan oleh Ibu Elisa, dalam bimbingan hidup kita tidak hanya berpikir tentang makanan dan lingkungan fisik. Kalau dalam ilmu medis memang dia melibatkan sosial, tetapi dalam prakteknya yang diperiksa di rumah sakit adalah tubuh kita sendiri.
Tidak pernah memeriksa relasinya dengan orang lain. Padahal banyak penyakit yang disebabkan oleh relasi dengan orang lain. Coba periksa darah kita di laboratorium. Yang dibawa darah kita sendiri. Itu pun cuma setetes doang. Ya, dari seluruh darah kita hanya diukur oleh 1 tetes. Ya, karena dianggap yang setetes itu adalah gambaran untuk keseluruhan. Tidak pernah mengapa darahnya seperti itu, karena relasinya dengan orang lain, karena relasinya dengan lingkungan, dan karena relasinya dengan Tuhan. Bimbingan hidup ini, bimbingan hidup sehat ini, bimbingan hidup sehat secara holistik. Tubuh sendiri dengan memperhatikan makanan yang mungkin sama untuk semua orang, makanan yang disebutkan tadi, tapi reaksi terhadap tubuh berbeda. Ada orang yang kalau makan telur, dia sehat. Ada orang yang kalau makan telur, dia gemuk. Ada orang yang kalau makan telur, dia kanker payudara. Ada orang yang kalau makan telur, dia menderita gangguan indung telur. Ada orang yang kalau makan telur, gangguan siklus menstruasi. Telur yang sama. Dan itu hanya diketahui melalui bimbingan hidup sehat. Saya tidak menjelaskan dampak dari makanan itu, karena saya tidak, pertama, keterbatasan waktu kita. Jadi kalau ada orang yang mau tahu kenapa saya tidak makan itu, paling tidak dia harus datang ke Kupang. Sesuai itu di Kupang, dia harus bayar seluruh waktu saya untuk menjelaskan itu kepada dia, karena saya tidak akan bekerja lain lagi untuk menjelaskan itu, ya. Tapi bukan itu yang penting bagi kita. Kalau ilmu itu prinsipnya intelligio ut credam. Saya mengerti baru saya percaya. Tapi kalau tanya dia apa itu mengerti, dia juga tidak tahu. Ya, seperti apa sih mengerti itu tidak tahu. Tapi mengatakan saya harus mengerti dulu baru saya percaya. Kalau saya mengajarkan kebalikannya. Credo ut intelligam. Percaya dulu baru kita rasakan. Karena itu banyak orang meninggalkan Tuhan karena dia harus mengerti Tuhan dulu. Diri sendiri saja dia tidak mengerti, boro-boro mau mengerti Tuhan. Ya. Suami, istri, anak yang dekat saja tiap hari dengan dia tidak mengerti. Lalu mau mengerti Tuhan. Kita harus percaya dulu. Sekarang ini dunia tidak saling percaya. Sebenarnya pasien juga tidak percaya dokter. Supaya dokter dipercayai, mau tidak mau minta bantuan alat yang tidak bisa ditanya. Karena kalau ditanya, dia tidak akan jawab. Tapi kalau tanya dokter, nah rame bertengkar. Coba. Jadi kita memakai tergantung pada alat, karena sebenarnya kita tidak saling percaya. Kenapa kita tidak saling percaya? Karena orang tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan. Apa yang terjadi dalam anggota SKK yang sudah lama bersama, kita sungguh saling percaya bahwa perjumpaan kita adalah perjumpaan kasih
yang dikehendaki Tuhan. Karena sekarang dunia tidak saling curiga karena tidak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Kita lebih banyak percaya pada diri kita sendiri. Baiklah, mari yang lama teruskan jaga makan itu, masih banyak yang bisa kita makan. Dan yang kedua, terus jadi orang baik. Bagi yang baru, kalau mau sehat, tidak cukup dengan jaga makan. Jadilah orang baik untuk diri sendiri. Jangan menggunakan tubuh untuk nafsu uang yang berlebihan. Pertanyaannya, kalau kita sampai tubuh kita hancur-hancur untuk mengejar uang, how much money is enough? Never enough. Supaya hidup kita enough, kebutuhan kita enough, salah satunya adalah autofagi yang akan dijelaskan oleh Ibu Elisa. Supaya kita makan sekali sehari cukup. Saya masih hidup sampai hari ini dan masih cukup energi, walaupun 15 tahun saya cuma makan sekali sehari. Biaya-biaya makan kami, sebagian kami gunakan untuk membantu orang-orang yang tidak beruntung seperti kita. Dan itu yang terjadi sekarang pada anggota SKK. Yang baru, jangan lupa jaga makan dan praktekkan autofagi juga, supaya hidup kita berkecukupan. Supaya bumi ini jangan rusak karena eksploitasi berlebihan. Kalau kita ke kota, banyak sekali rumah yang tak berpenghuni. Dalam arti rumahnya 1 hektar, ya, tapi yang tinggal di dalam cuma 2 orang. Ya, karena tinggal bapak dan ibu, anaknya di Australia yang lain, di Amerika yang lain. Rumah besar itu untuk apa? Ya, akibatnya bumi rusak, lalu kita bangun gedung yang membuat kita menderita di dalamnya. Andai kata kita hidup sederhana, biarkan pohon bertumbuh supaya jangan banjir di mana-mana. Ya. Ya, Jakarta, Surabaya, Semarang, daerah lain. Kenapa sekarang banjir? Karena cerita banjir itu baru beberapa tahun terakhir, ya. Sementara sebelumnya tidak ada cerita banjir. Karena apa? Kita mengeksploitasi alam berlebihan. Karena itu banyak penyakit. Jadi salah satu bentuk ekoterapi yang dijadikan tesis dalam disertasinya Ibu Elisa adalah bukan hanya bergaul dengan alam, tetapi menciptakan kehidupan di alam. Ya, kalau ekoterapi lama itu kan hanya menikmati apa yang ada di alam. Jadi seharusnya ada interaksi antara kita dengan alam. Jadi selain kita menikmati apa yang ada, kita berkontribusi terhadap alam. Jadi yang baru itu tolong, kalau mau sehat, jadilah tidak hanya jaga makan, jaga juga alam, ya. Lalu jaga juga orang lain. Jadilah orang baik untuk orang lain dan jadi juga orang baik di hadapan Allah.